Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tematik tema 9, subtema 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, kita akan membahas 3 materi. Yang pertama mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang kedua mengenai poster, dan yang ketiga mengenai wawancara. Simak terus ya anak-anak. Nah, apa sih gagasan pokok itu? Apa sih gagasan pendukung itu? Nah, gagasan pokok adalah ide pokok ataupun pokok pikiran yang ada di dalam sebuah paragraf. Jadi, dalam sebuah paragraf itu pasti ada sebuah ide yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Itu namanya gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung, gagasan yang memperjelas gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini terdapat di mana? Gagasan pokok terdapat di kalimat utama. Kalau gagasan pendukung terdapat di kalimat penjelas. Gagasan pokok di awal paragraf apabila di kalimat pertama terdapat inti atau ide yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Nah, ada lagi anak-anak ciri yang lain apabila gagasan pokok berada di awal paragraf. Kalian cukup melihat kalimat kedua dalam paragraf tersebut. Apabila ada pengulangan kata dari kalimat yang pertama, berarti sudah pasti gagasan pokoknya berada di kalimat pertama. Berarti gagasan pokok berada di awal paragraf. Gagasan pokok yang berada di tengah paragraf apabila kalimat utamanya atau ide pokok berada di tengah paragraf. Yang ketiga, gagasan pokok berada di akhir paragraf apabila di kalimat akhir paragraf terdapat kata konjungsi antar kalimat seperti jadi, maka, dengan demikian, itulah, akhirnya, karena itu, dan lain-lain. Yang pasti, kata konjungsi ini berada di kalimat terakhir. Nah, yang terakhir gagasan pokok berada di awal dan di akhir paragraf. Artinya, apabila di kalimat akhir paragraf terdapat pengulangan atau penegasan kalimat utama. Atau kalian sudah menemukan gagasan pokok di awal kalimat, tapi kalian juga menemukan kata konjungsi di akhir kalimat. Berarti itu menandakan bahwa gagasan pokok berada di awal dan di akhir paragraf. Perlu diingat ya anak-anak bahwa gagasan pokok dalam sebuah paragraf hanya dapat kita temukan satu, tetapi gagasan pendukung kita bisa temukan lebih dari satu. Nah, anak-anak coba baca dengan cermat penggalan paragraf yang Ibu tampilkan di slide selanjutnya. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Sepeda motor memiliki harga yang murah dan lebih praktis digunakan. Dengan sepeda motor, orang mudah berpergian. Nah, sekarang coba kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, kita bahas sama-sama ya anak-anak mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf sebelumnya. Oke, di sini Ibu memisahkan kalimat-kalimatnya. Ada 3 kalimat. Yang kalimat pertama, sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Di kalimat kedua, sepeda motor memiliki harga yang murah dan lebih praktis digunakan. Di kalimat ketiga, dengan sepeda motor orang mudah berpergian. Nah, sekarang kita lihat di kalimat pertama terlebih dahulu. Menceritakan tentang apa kalimat pertama itu? Kalimat pertama berisi tentang sepeda motor. Nah, jadi isinya adalah menceritakan tentang sepeda motor. Nanti kita lingkarin ya. Inti dari kalimat tersebut. Nah, kita baca lagi kalimat kedua. Sepeda motor memiliki harga yang murah dan lebih praktis digunakan. Terdapat kata sepeda motor sama dengan kalimat yang pertama. Nah, sesuai dengan ciri-ciri gagasan pokok tadi, apabila ada kata yang diulang dari kalimat pertama di kalimat kedua, berarti
gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Berarti kalimat pertama berisi gagasan pokok. Yang masih bingung, kenapa kalimat pertama berisi gagasan pokok? Karena di kalimat kedua terdapat kata pengulangan dari kalimat pertama. Jadi yang atas ada tulisan sepeda motor, ada kata-kata sepeda motor. Nah, di kalimat kedua ada juga menyebutkan tentang sepeda motor. Nah, berarti kalau kalimat satu gagasan pokok, berarti kalimat kedua disebut gagasan pendukung karena memperjelas dari gagasan pokok. Nah, kita baca lagi kalimat ketiga. Dengan sepeda motor orang mudah berpergian. Di sini sepeda motor diulangi kembali, kayak menandakan bahwa sama dengan kalimat pertama tadi ya. Nah, di kalimat ketiga, dengan sepeda motor orang mudah berpergian. Apakah termasuk gagasan pokok? Tidak, karena dengan itu bukan merupakan kata konjungsi. Bukan. Sehingga kalimat ketiga juga berisi gagasan pendukung, hanya memperjelas gagasan pokok yang ada di awal kalimat. Berarti dari paragraf ini kita bisa mengetahui anak-anak bahwa gagasan pokoknya berada di kalimat pertama, gagasan pendukungnya ada di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Oke. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang kita beralih membahas mengenai poster. Apa sih poster itu? Nah, sebenarnya kalian sudah banyak menemui poster itu anak-anak. Ada yang di jalanan, ada di tempat-tempat umum, bahkan juga ada di sekolahan. Tapi mungkin dulu kalian tidak menyadari bahwa itu yang bernama poster. Nah, poster itu memiliki banyak ciri-ciri anak-anak. Tapi sebelum ke ciri-ciri, Ibu menjelaskan dulu ya. Poster adalah gambar ataupun tulisan yang menyajikan sebuah informasi. Nah, ciri-ciri dari poster itu kalimatnya, bahasanya mudah dimengerti. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi. Kata-kata yang digunakan juga efektif, sugestif, dan mudah diingat. Terus yang kedua, mengenai gambarnya. Gambar yang digunakan dalam poster sudah pasti mencolok, disesuaikan dengan ide. Kalau misalnya membahas tentang air, berarti di dalam gambar juga ada gambar air ataupun gambar yang mengarah ke air. Nah, terus misalnya komposisi gambar dan huruf juga berukuran besar. Terus yang ketiga mengenai penyajiannya. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat yang strategis. Jadi di tempat-tempat yang banyak dilalui oleh masyarakat. Nah, ukurannya juga disesuaikan dengan tempat dan target pembaca. Jadi kalau misalnya isi poster kita mengenai rajin belajar, misalnya ajakan untuk rajin belajar. Nah, berarti poster kita ditempatkan di sekolah maupun di tempat-tempat belajar atau perpustakaan gitu. Nah, dapat dibaca sambil lalu atau dibaca cepat. Jadi ketika kita lewat atau ketika orang lewat, dia mudah untuk membaca poster kita. Ditempel untuk mencari perhatian masyarakat menggunakan warna yang kontras. Jadi pemilihan warna juga sangat penting dalam poster anak-anak. Supaya apa? Supaya bisa menarik perhatian orang atau masyarakat yang membacanya. Nah, coba perhatikan poster yang Ibu pasang di slide berikut ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, coba lihat anak-anak. Poster tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ada gambar, ada tulisan, bahasanya mudah untuk dimengerti, kalimatnya juga singkat, nggak terlalu panjang, terus kata-katanya juga efektif. Nah, gambar yang dibuat mencolok, besar, jadi sesuai juga dengan ide yang ingin disampaikan. Terus komposisi gambar dan hurufnya juga berukuran besar, hurufnya juga sama besarnya dengan gambarnya, mudah untuk dilihat. Terus juga warna di dalam poster tersebut sangat kontras sehingga dapat
dapat mencari perhatian para pembaca. Nah, poster yang sebelumnya itu bisa ditempel di tempat-tempat yang strategis, bisa juga ditempel di tempat umum, bisa juga ditempel di dekat tempat sampah untuk mengajak masyarakat ataupun orang untuk membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya, kita belajar mengenai wawancara. Wawancara apa sih? Nah, wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber untuk menggali sebuah informasi. Nah, pewawancara adalah orang yang mewawancarai, sedangkan narasumber adalah orang yang dimintai keterangan mengenai peristiwa tersebut atau mengenai sebuah informasi. Nah, dalam sebuah wawancara kita menggunakan kata tanya untuk menanyakan sesuatu. Nah, kata tanya ada berbagai macam anak-anak. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan sesuatu yang terkait keadaan maupun perbuatan. Siapa? Untuk menanyakan mengenai pelaku suatu kejadian. Kapan? Untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian. Di mana, kemana, dari mana, untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Mengapa, untuk menanyakan alasan atau penyebab suatu peristiwa. Bagaimana, untuk menanyakan proses ataupun cara. Berapa, untuk menanyakan jumlah, banyak, dan satuan. Yuk kita coba bahas sama-sama mengenai kata tanya. Ibu berikan contoh mengenai kalimat yang belum dilengkapi oleh kata tanya. Titik-titik, peristiwa kelangkaan sumber daya alam dapat terjadi. Seharusnya kita mengisinya dengan apa anak-anak? Kata tanya apa yang tepat? Yang tepat adalah mengapa. Mengapa peristiwa kelangkaan sumber daya alam dapat terjadi? Nah, kata tanya yang tepat pada pertanyaan di atas adalah mengapa. Karena menanyakan tentang penyebab suatu peristiwa dapat terjadi. Oke, selanjutnya titik-titik, langkah-langkah untuk menghemat sumber daya alam. Nah, kata tanya yang tepat adalah apa? Apa langkah-langkah untuk menghemat sumber daya alam? Nah, kata tanya apa digunakan karena menanyakan tentang perbuatan. Langkah-langkah itu adalah perbuatan. Alhamdulillah, sudah selesai belajar kita hari ini. Kita sudah mempelajari 3 materi. Yang pertama gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang kedua mengenai poster, dan yang ketiga mengenai wawancara. Semoga bermanfaat